Ya, Anda masih bersama The Headline dan seperti saya janjikan tadi, kita pada segmen ini akan bicara tentang swing voter atau peralihan suara. Dan kali ini kita akan mencoba memperlihatkan kepada Anda semua partai-partai mana yang memiliki pemilih yang loyal. Kita coba lihat data berikut ini. Jika Anda tidak bisa menyaksikan grafisnya, saya boleh simak sedikit dan review sedikit. Golkar punya 60% pemilih loyal atau pemilih setia. Bagaimana dengan PDI Perjuangan? PDI Perjuangan memiliki 64% pemilih setia pada pemilu ini dibandingkan dengan pemilu 2009 lalu. Gerindra, bagaimana Gerindra? Gerindra punya 49% pemilih loyal dan PKB punya sekitar 65% pemilih loyal. Itu adalah data exit poll dari SMRC yang baru kami terima. Saya akan ajak Anda kembali ke Bang Don dan juga Mas Jayadi Hanan dan Pak J. Kristiadi untuk membahas hal ini. Bang Don, ada pemilih loyal dari PDI Perjuangan dan PKB. Sangat banyak. Benar, Nung. Jadi ini menarik. Yang layak kita bicarakan itu PKB. Ya. PKB itu seperti ada yang pulang kampung. Kalau dilihat ya, dulu turun, sekarang sudah naik. Mungkin ada efek Roma atau Mahfud MD dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian kalau kita lihat pemilih setia tadi yang tadi Nunung mau bilang apa? Yang kedua? PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mestinya pemilih setianya mestinya masih bisa lebih banyak dari itu. Ya. Ini pulang kampung juga. Saya setuju dengan Mas Kris tadi yang mengatakan mestinya PDI Perjuangan tuh nggak cukup segini aja. Ya, itu kira-kira, Nung. Kita boleh dapatkan analisa dari Mas Jayadi mungkin. Ya, jadi pemilih loyal ini sebelum dilanjutkan ya harus dipahami dulu bahwa yang dimaksud pemilih loyalnya adalah pemilih yang 2009 lalu memilih PKB lalu memilih kembali PKB pada saat ini. Artinya itu belum menghitung berapa persen limpahan suara yang mereka peroleh pada pemilu dari partai lain yang pemilihnya tidak loyal. Jadi seperti itu. Memang biasanya dalam berbagai survei itu, termasuk dalam pilkada misalnya, yang kita temukan itu selalu partai seperti PDI Perjuangan atau PKS atau PKB itu pemilih loyalnya biasanya lebih banyak. Salah satu penjelasannya adalah karena partai-partai seperti ini adalah partai-partai yang kalau dalam bahasa ilmu politik partai yang memiliki identitas sosial. Artinya dia punya ikatan dengan kelompok sosial tertentu. Misalnya PKB dia punya ikatan sosial dengan kelompok NU. Misalnya 65% orang di Jawa Timur mengaku punya afiliasi dengan ikatan sosial ini ataukah karena ideologi based gitu? Atau ideologi seperti PDI Perjuangan ya jadi basis ideologisnya masih cukup tinggi begitu. Jadi cuma kalau PKB saya kira yang tahun ini diuntungkan bahwa kelompok Nahdliyin itu jadi satu di PKB. Tidak ada PKNU, tidak ada lain-lain ya. Betul. Tidak ada tuh. Jadi tidak ada internal konfliknya ada tapi tidak menjadi manifestnya tidak partai politik. Tapi kedua, Mas, saya memang kalau loyalitas yang dari SMRC itu dihitung dari tahun 2009, tapi kita mempunyai ukuran pada saat ditanya dan ditanya lagi, itu memang yang PDIP itu yang loyal sekitar 40-50% itu pada saat yang sama ya. Kemudian jadi memang yang sekarang ini kemudian menunjukkan sebetulnya justru yang cukup loyal ada ada PKB, Gerindra dan Hanura ya. Iya, Mas. Seperti apa persisnya, Mas? Mungkin Nunung bisa tanya teman-teman Mas Arief dari PDIP sama teman dari PKB. Ya, di sini sudah bersama saya salah satu ketua DPP PDI Perjuangan Arief Budimanta dan salah satu ketua PKB Abdul Wahid Maktub. Bapak-bapak terima kasih ya sudah hadir. PKB pemilih loyalnya sangat besar sebenarnya. Faktor tradisional? Ya, bisa demikian karena memang yang melahirkan PKB itu kan NU sebetulnya ya. Dan NU sendiri itu memang memberikan kebebasan ya kepada kadernya untuk berpolitik di mana saja.
Tapi tentu sekarang ini karena memang hubungan NU dengan PKB itu sangat harmonis. Yang kedua, internal PKB sudah solid, ya. Dulu masih ada konflik. Nah, maka ya di samping juga banyak Jangan-jangan memang begini, setiap pemilu ya udahlah 60% itu punyanya PKB gitu, tidak akan tidak demikian, mudah-mudahan tidak itu. Karena memang turunan dari NU yang kemarin tidak masuk threshold sehingga tidak bisa ikut PKB, ikut pemilu. Nah ini alhamdulillah rujuk, artinya kembali. Jadi kembali ke rumah lah ya, kembali ke kandang. Jadi siapa saja yang pergi kemudian kembali? Iya, saya pikir PNU, PKNU banyak. Tapi saya pikir kalau yang ke depan ini saya optimis PKB akan jauh lebih besar ya. Kalau misalnya lebih kreatif ya untuk mulai melihat. Boleh saya komentar? Silakan Mas. Ada yang minta komentar. Ya, jadi kalau dari berbagai survei SMRC kita menanyakan kepada warga Nahdien di Jawa terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kita tanya, menurut Anda, partai mana yang paling memperjuangkan warga NU? Biasanya yang menjawab PKB yang paling memperjuangkan warga NU selalu di atas 75% di Jawa. Itu juga yang bisa menjelaskan itu, mengapa kemudian loyalitasnya cukup besar, begitu ya Mas Yadi ya? Iya, di samping seperti kata Pak Kris tadi, kan tidak ada lagi saingan tuh sementara ini. Yang sama-sama NU partainya menurut saya. Karena tidak ada lagi saingan. Sementara ini. Karena tidak ada lagi saingan, sudah kembali ke kandang, maka besarlah. Mas Arief, kalau dari masa cuma bisa mempertahankan 60% dari pemilih loyalnya, saya rasa itu satu capaian itu yang prestasi ya, baik bukan ya menurut saya. Artinya di bawah kepemimpinan Bu Mega Ketua Umum pertama ya, PDI Perjuangan tuh bisa merawat konstituennya dengan baik. Bukan hanya merawat tetapi menumbuhkan ya, karena kalau kita lihat perolehan suara hasil dasar quick count yang ada sekarang ini, tentu saja kita mengucapkan syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih kepada masyarakat karena partisipasinya semakin baik, ekspresi masyarakat terhadap PDI Perjuangan sudah semakin baik ya, dan mudah-mudahan ke depan tingkat loyalitas itu PDI Perjuangan makin ketika baik. rapat tadi menghitung nggak faktor Jokowi? Ya, kita semuanya memperhitungkan ya, baik faktor yang dikerjakan oleh PDI Perjuangan selama 5 tahun, termasuk apa yang dilakukan oleh Mas Jokowi sejak tanggal 14 Maret ya, ketika kemudian Bu Mega memberikan mandat pada waktu itu. Jadi pengaruhnya tetap ada? Saya rasa ada ya. Walaupun kecil gitu ya? Signifikan. Signifikan itu artinya bagaimana? Bang Don, signifikan kata Mas Arief, tapi hasilnya di bawah 20%. Menjadi pertanyaan dong, kenapa tidak signifikan? Ya. Ada yang mengatakan Jokowi terlambat dicalonkan. Ada yang mengatakan Jokowi pencalonannya seperti setengah hati, lalu tidak dibuat jadi lebih besar untuk diamplify ke seluruh Republik. Ada yang mengatakan Jokowi ada di bawah bayang-bayang Ibu Mega. Saya tidak tahu apa benar seperti itu, Nung. Mungkin Mas Arief bisa memberikan jawaban. Itu kan analis ya, yang menyatakan seperti itu, dan variannya juga sangat banyak, dan menurut saya itu sebuah hal yang wajar saja. Tetapi PD Perjuangan, Bu Mega, Mbak Puan, Pak Jokowi itu bekerja dengan maksimal ya. Kita ingin memang kemenangannya, istilahnya itu kan kemenangan yang tebal, tapi juga dengan hasil quick count yang sekarang ya kita juga ini sudah dihitung tebal. Enggak, kemenangan yang kita inginkan itu kan adalah kemenangan yang tebal ya. Kalau ya, target tapi ini kan tidak tebal, ya, kan? target dari Rakernas itu kan 27,02%. Tetapi misalnya hasil quick count sementara ini menunjukkan berada di bawah target itu. Tapi kan kita masih punya harapan karena di dalam quick count ada margin error, kemudian dalam prosesnya nanti masih ada tabulasi yang dilakukan oleh KPU, dan kami yakin perolehan ini pasti akan ada juga perubahannya nanti. Ya, kita akan kembali sesaat lagi, kita tahan dulu ya Bapak-bapak, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.